Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam Bu Mas Lilan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Senang sekali saya bisa bertemu Bapak hari ini Pak. Saya sebenarnya juga senang Bu bertemu Mas Lilan hari ini Bu. Tapi saya perhatikan dari ekspresi Bapak, sepertinya ada yang mengganjal ya Pak ya. Atau mungkin ada yang mau dibagi Pak, di-sharing atau mau diceritakan hari ini? Iya Bu, kepala saya pusing Bu untuk memikirkan murid-murid saya. Makanya di sini Bu, saya mau bercerita tentang anak-anak saya Bu, akhir-akhir ini dalam kelas. Saya minta waktunya Bu 10 sampai 15 menit saja Bu untuk mendengarkan cerita saya Bu tentang anak-anak kita dalam kelas Bu. Oh, boleh Pak, dengan senang hati. Kebetulan ini juga saya ada jam pelajaran kosong. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan, Pak? Silakan, Pak. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di dalam kelas Bu kurang antusias Bu ketika mengikuti proses pembelajaran bersama saya. Kemudian selain itu Bu, murid-murid saya kurang aktif Bu. Hanya sebagian saja Bu yang berpartisipasi ketika mengikuti proses pembelajaran. Saya merasa sedih Bu. Oh, jadi permasalahannya tadi di kelas ya, Pak ya. Siswanya kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan ya, Pak ya. Iya Bu. Menurut Bapak, setelah kita nanti melakukan perbincangan hari ini, apa harapan Bapak dari percakapan kita ini, Pak? Ini Bu, dari percakapan kita ini saya mengharapkan Bu ada solusi Bu dari permasalahan yang saya alami. Bagaimana murid-murid saya di dalam kelas antusias Bu ketika mengikuti proses pembelajaran, kemudian mereka aktif Bu ketika mengikuti proses pembelajaran bersama saya Bu. Dari pengalaman Bapak atau yang Bapak amati lah di pembelajaran di kelas, eh, kira-kira menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak tersebut itu kurang antusias mengikuti pembelajaran Bapak? Ini Bu berdasarkan pengamatan saya Bu ya. Menurut saya Bu banyak hal Bu sih yang menjadikan murid-murid saya di dalam kelas ini Bu kurang antusias, kurang aktif. Menurut saya Bu yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit membosankan Bu bagi anak-anak kita Bu. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan juga terlalu monoton. Saya terlalu dominan Bu untuk berbicara di depan kelas, bercerita di depan murid-murid saya Bu. Kemudian Bu, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan Bu kepada murid-murid saya untuk berpendapat dan aktif ketika proses pembelajaran Bu. Oh, dari penjelasan Bapak yang bisa saya simak, berarti selama ini Bapak masih menggunakan metode konvensional ya, Pak? Iya Artinya Bu, di sini gurunya yang lebih aktif dibandingkan siswanya. Padahal kita sekarang sudah kurikulum merdeka, iya kan Pak ya? iya Bu, iya Bu. Kalau di kurikulum merdeka bagaimana menurut Bapak seharusnya? Seharusnya Bu, menurut saya Bu, seharusnya anak-anak itu lebih aktif Bu dibanding daripada gurunya Bu. Oh iya, setuju Pak. Jadi kalau di kurikulum yang sekarang seharusnya gurunya yang lebih aktif. Kalau begitu Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak ini nanti agar lebih antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya Bu begini, murid-murid yakin saya pastinya menginginkan pembelajaran yang asik Bu, menyenangkan, kemudian tidak monoton seperti itu saja Bu, menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya Bu. Kemudian mereka saya yakin pastinya harus dilibatkan Bu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Bu. Setuju Pak, wah bagus sekali tuh Pak ya. Saya sependapat dengan Pak Mustafa. Nah, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid itu biar lebih asyik dan tidak bosan pada saat pembelajaran Bapak? Menurut saya Bu, seperti yang saya sampaikan tadi,
harus murid itu saya libatkan Bu di dalam proses pembelajaran Bu. Mereka harus lebih aktif Bu. Kemudian pembelajaran yang saya gunakan Bu harus terpusat kepada mereka Bu. Kemudian murid-murid itu diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu Bu, di awal pembelajaran saya harus mengusahakan Bu harus ada ice breaking yang diberikan terhadap anak-anak Bu, sehingga ketika proses pembelajaran mereka lebih bersemangat Bu. Kemudian harus kita selingi juga dengan adanya games Bu, supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan dan tidak membosankan juga Bu untuk murid-murid Bu. Bagus Pak pendapat Bapak. Lalu Pak, mengenai murid-murid yang kurang aktif ketika proses pembelajaran itu bagaimana ya Pak ya? Begini Bu, rencana saya Bu, murid-murid yang kurang aktif ketika proses pembelajaran Bu, menurut saya harus melibatkan mereka Bu di dalam proses pembelajaran sehingga mereka aktif ketika mengikuti proses pembelajaran Bu. Kalau boleh tahu Pak ya, selama ini dalam pembelajaran Bapak biasanya menggunakan metode apa ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Begini Bu, saya biasanya jujur saja Bu, saya biasanya ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas itu Bu, saya selalu menggunakan metode ceramah dan metode latihan Bu. Oh, ceramah dan latihan aja ya Pak ya? Iya Bu. Nah menurut Pak Mustafa, kita kan sekarang zamannya kan zaman digitalisasi ya Pak ya. Pembelajaran itu harus kita kaitkan dengan yang namanya teknologi. Menurut Bapak, kira-kira ada nggak metode atau media pembelajaran nanti yang bisa Bapak gunakan sehingga nanti pada saat pembelajaran di kelas, siswa Bapak itu lebih antusias dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak laksanakan? Menurut saya Bu, setelah ada perbincangan-perbincangan kita seperti ini Bu, masih banyak Bu metode ataupun model pembelajaran yang bisa digunakan Bu. Bisa juga nanti ditambah dengan media pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran Bu. Nah, ada juga Bu model-model ataupun metode yang bisa digunakan, bisa menggunakan metode PBL ataupun PJBL Bu. Ini merupakan metode yang berpihak terhadap murid Bu. Betul sekali Pak. Saya yakin sekali dengan kompetensi yang Bapak miliki itu pasti mudah untuk mempelajarinya dan nantinya bisa digunakan pada saat pembelajaran di kelas. Kemudian Pak, itu kan yang Bapak jelaskan tadi model pembelajaran dan media pembelajaran. Kalau nggak salah tadi saya mendengar Bapak mengatakan seharusnya itu di kelas ada yang namanya games. Kira-kira yang terbayangkan dari Pak Mustafa yang sekarang, kira-kira games yang seperti apa yang cocok digunakan? Kebetulan Bapak ngajarnya di SD ya kan Pak ya? Iya Bu. Nah, kira-kira aplikasi apa mungkin yang cocok Bapak gunakan untuk anak-anak SD biar mereka nanti lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Nah, kalau games biasanya yang saya sering gunakan di dalam kelas Bu, salah satunya karena menggunakan metode inquiry juga saya di dalam kelas, saya menggunakan Bu metode harta karun Bu. Nah, untuk mendapatkan harta karun ini Bu, harus mereka menyelesaikan tahap demi tahap untuk mendapatkan harta karun ini Bu, sehingga mereka terlibat juga Bu di dalam kelas Bu. Oh ya, bagus ya Pak ya. Ada istilah harta karun. Mungkin kalau sudah diterapkan di kelas, namanya anak SD pasti sudah semangat dengan mendengarkan namanya harta karun. Ya kan Pak ya? Iya Bu. Saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya. Bapak pasti bisa menggunakan berbagai macam metode, media, dan aplikasi games yang sudah Bapak sampaikan tadi, sehingga nanti harapannya siswa-siswa di kelas pada saat pembelajaran Bapak berlangsung lebih aktif dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Iya Bu, terima kasih Bu atas motivasinya Bu. Iya, sama-sama Pak. Nah, sekarang tadi kan Bapak sudah memaparkan permasalahan ya kan Pak ya. Iya Jadi Bu. sekarang rencana Bapak untuk mengatasi masalah tadi itu apa Pak kira-kira? Nah, berdasarkan percakapan kita tadi Bu,
saya berpikir Bu, untuk solusi ataupun rencana yang ingin saya laksanakan nantinya Bu. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan berbagai metode, media pembelajaran. Kemudian yang kedua Bu, saya akan melibatkan murid-murid saya di dalam proses pembelajaran Bu, sehingga mereka lebih tertarik Bu ketika mengikuti pembelajaran dengan saya Bu. Wah, bagus sekali rencananya ya, Pak ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi itu bisa terlaksana dengan maksimal di kelas ya, Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Eh, dan permasalahan sudah kita temukan tadi. Kemudian rencana Bapak untuk mengatasi masalah itu sudah ada. Nah, sekarang komitmen apa yang ada sama Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak paparkan tadi, Pak? Ini Bu, rencana saya, komitmen saya ini Bu, saya selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu. Kemudian saya harus menggunakan berbagai metode ataupun model pembelajaran serta melibatkan peserta didik Bu. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik Bu, seperti misalkan saya menggunakan PPT ketika melaksanakan proses pembelajaran, kemudian saya menggunakan latihan menggunakan fisis dan bentuk-bentuk lainnya Bu, sehingga mereka lebih bersemangat Bu melaksanakan proses pembelajaran bersama saya Bu. Bagus sekali ya Pak ya komitmennya. Saya sangat mendukung rencana dan komitmen Bapak ini untuk tujuan perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Harapannya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan cerita saya ini Bu, semoga saya menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu. Sama-sama Pak, bukan Bapak saja yang harus menjadi guru yang baik. Kita semua harapannya saya juga dengan ada perbincangan kita hari ini bisa meningkatkan kualitas kita menjadi guru yang lebih baik dan yang berpihak kepada murid. Ya kan Pak ya? Iya Bu. Uh, Terima kasih ya Bu. iya Uh, Pak. Bu, kayaknya untuk perbincangan kita cukup sampai di sini aja ya Bu ya, karena saya ada kegiatan lagi Bu. Oh, boleh Pak. Tapi kalau ada waktu luang nanti, bolehlah cerita-cerita lagi kita ya Pak. Sharing-sharing pengalaman tentang pembelajaran di kelas ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Kalau ada nanti permasalahan saya, jangan sungkan-sungkan ya Bu untuk bertanya ataupun saya bertanya sama Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.